Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kakak dan adik-adik semuanya. Selamat datang di Pose Podcast Semesta, episode Project Group Pencegahan Penyalahgunaan Nafza atau yang disingkat dengan PPN. Nah, pada episode kali ini kita membawakan tema membangun generasi hebat mencegah penyalahgunaan nafza melalui kesadaran minuman keras. Perkenalkan, nama saya Mutiara Muza Simbolon, biasa dipanggil Liza dari Project Group PPN. Nah, saya di sini akan menjadi host yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya saya nggak akan sendirian nih teman-teman, karena saya bersama narasumber yang sangat luar biasa dan hebat, yaitu Ibu Istianah Sururi, SKM MEPIT. Beliau ini adalah salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum Ibu, halo, apa kabarnya Ibu? Sebelumnya terima kasih banyak nih Ibu, saya mewakili Semesta karena sudah bersedia menjadi narasumber di episode kali ini. Sama-sama, saya juga senang sekali sudah bisa diundang di sini untuk berbagi dan sharing informasi ya tentang penyalahgunaan alkohol dan narkotika bagi generasi muda. Ya, semoga episode kali ini bermanfaat ya Ibu bagi teman-teman penonton semuanya. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu, kira-kira kesibukan Ibu belakang ini selain mengajar di FKM UMJ ini punya kegiatan apa aja nih Bu? Secara umum, bukan secara umum ya, utamanya saya memang sebagai dosen di sini, namun secara akademik justru sedang agak libur untuk mengajarnya karena saya sedang melanjutkan studi S3 bidang ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jadi diberikan sedikit keringanan untuk menyelesaikan studi. Setelah itu ketika sudah lulus baru akan kembali mengabdi dan mengajar kembali bersama dengan mahasiswa di FKM. Wah, keren sekali Ibu. Semoga studinya cepat selesai dan dipermudah Ibu. Nah Ibu, masuk ke topik pembicaraan kita nih Ibu. Kan sekarang ini banyak ya kasus-kasus di mana remaja ini gemar sekali mengonsumsi minuman keras. Sebenarnya miras itu apa? Dan apakah hal ini bisa berlanjut kepada penyalahgunaan narkoba Ibu? Kalau teman-teman melihat di media ya, seperti televisi atau media sosial yang sekarang banyak sekali berita online bertebaran, itu memang terjadi peningkatan konsumsi minuman keras dan juga narkotika terutama pada remaja. Nah, definisi minuman keras sendiri itu apa? Kalau kita melihat dari definisi yang dinyatakan oleh BNN ya, Badan Narkotika Nasional, minuman keras itu adalah minuman beralkohol yang mengandung alkohol atau etanol atau etil alkohol, minuman yang bukan obat. Itu yang perlu digarisbawahi, minuman yang bukan obat, mengandung alkohol atau etanol atau etil etanol yang berasal dari fermentasi tumbuh-tumbuhan mengandung karbohidrat. Gitu. Ya, jadi sebenarnya asal usulnya adalah tumbuh-tumbuhan ya, zat alami. Namun karena ada proses fermentasi sehingga dia menghasilkan alkohol, disitulah yang menyebabkan minuman beralkohol dikatakan menjadi minuman keras karena berdampak pada fungsi tubuh kita, utamanya adalah otak. Karena dia menekan sistem saraf pusat di otak. Seperti itu secara definisinya. Berarti apakah remaja-remaja yang gemar mengonsumsi minuman keras ini tuh bisa berlanjut kepada penyalahgunaan narkoba? Sebenarnya secara umum kita tidak bisa mengatakan bahwa remaja yang mengonsumsi alkohol pasti menggunakan narkoba, tidak. Tapi ada beberapa kesamaan atau kemiripan antara alkohol dengan narkoba sendiri, karena keduanya merupakan zat adiktif, ya, adiktif yang artinya ketika seseorang mulai pertama kali mengonsumsi zat tersebut, maka akan ada efek kecanduan. Kenapa? Karena ketika dikonsumsi itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat kita. Kalau alkohol ya, kalau narkoba sendiri dia dapat memberikan efek menenangkan. Nah, manusia itu apalagi remaja itu kan secara mentalitas belum stabil ya. Sehingga ketika dia menghadapi masalah yang dianggap berat gitu di lingkungan sosial atau di lingkungan keluarga, itu terkadang mencari pelarian yang instan gitu, apalagi ketika lingkungan teman-temannya mendukung untuk
mengonsumsi minuman tersebut gitu atau narkoba. Nah, biasanya yang lebih berani untuk dicoba adalah alkohol. Karena image-nya alkohol itu tidak seberbahaya narkoba loh gitu. Dan lebih mudah dijangkau atau dibeli ya. Lebih mudah dijangkau oleh masyarakat karena memang masih dijual secara terbatas. Berbeda dengan narkoba yang memang peredarannya sudah jelas-jelas dilarang. Ya. Nah, ketika remaja sudah mengonsumsi alkohol dan dia dalam kondisi pengaruh alkohol secara kesadaran, nah itu bisa memicu dia untuk mencoba lebih berani gitu ya untuk mengonsumsi narkoba. Bagi temannya misalnya dalam lingkungan pergaulan ada juga yang merupakan pengguna narkoba. Gitu. Tapi kita tidak bisa menggaris menyamaratakan ya bahwa pasti yang mengonsumsi alkohol itu mereka juga pengguna narkoba tidak. Tapi memang ada kemungkinan kaitan ya antara konsumsi dua zat adiktif tersebut. Begitu kan? Berarti kan itu tidak selalu akan berlanjut ke narkoba, tapi kan itu menjadi gerbang masuknya gitu penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Nah, ketika seseorang ini sudah kecanduan gitu dengan alkohol ataupun narkoba, sebenarnya seseorang ini bisa disembuhkan atau tidak ya Ibu? Untuk penyembuhan ini kan secara medis ya artinya, karena ketika seorang mengonsumsi alkohol atau dia menjadi pecandu alkohol maupun narkoba, itu tidak hanya fisiknya saja yang terdampak tapi juga psikologis. Jadi efek candu itu sendiri, jadi kalau dalam tahapan medis ya, ada yang namanya ketika dia mulai menggunakan alkohol ataupun narkoba, itu masuk ke tahapan binge. Binge itu artinya fase intoksikasi. Dia merasa ada hal positif yang dia dapatkan dari mengonsumsi zat tersebut. Stresnya jadi hilang gitu kan, perasaannya jadi lebih tenang gitu kan. Nah, efek instan yang positif itulah yang membuat dia nyaman mengonsumsi. Tetapi ketika efeknya itu hilang, itu akan masuk ke fase berikutnya adalah fase withdrawal. Fase withdrawal itu ketika dosis alkohol ataupun narkobanya dalam tubuh sudah mulai menghilang dan dia merasa stres. Masalah yang tadinya dia pikirkan itu akan muncul lagi gitu, dan dia akan merasa saya butuh lagi gitu ya. Jadi kalau bahasa anak mudanya itu seperti sakau ya, istilahnya fase withdrawal itu seperti sakau. Nah, ketika sudah muncul fase withdrawal itu, dia akan ketagihan dan mencari minuman beralkohol itu ya ataupun narkoba itu untuk dikonsumsi kembali. Dan biasanya ketika dia konsumsi dengan dosis yang rendah, kemudian dia menghadapi masalah yang lebih berat, misalnya mungkin masalah ekonomi ya, atau masalah pergaulan, atau kalau remaja mungkin masalah percintaan gitu ya, sedang patah hati, oh masalah yang dihadapi lebih berat nih, biasanya dia akan mengonsumsi dengan dosis yang lebih tinggi gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa ketika pecandu alkohol, minum beralkohol ataupun narkoba itu akan berada pada istilahnya siklus atau lingkaran setan ya, artinya akan sulit sekali berhenti. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa disembuhkan ya. Nah, bagaimana caranya? Ini tentunya harus ditangani oleh para ahli ya, baik itu ahli psikologi maupun ahli medis. Jadi ketika misalnya nih ada gerbek gitu ya, ada gerbek. Karena kadang kalau orang yang sedang dalam fase kecanduan dan mengonsumsi itu cenderung akan menghindari orang yang bisa menolong dia untuk berhenti. Ya kan, dia akan nyaman dengan lingkaran teman-temannya yang juga pengguna gitu kan. Nah, misalnya dalam satu kondisi ketahuan atau keget bahasa gaulnya gitu. Ya, ketahuan di sekolah atau misalnya dari petugas keamanan kemudian ditangkap. Nah, kalau dia hanya sebagai konsumen atau yang menggunakan dan tidak menjual, itu sebenarnya bebas dari hukum. Karena dari BNN sendiri di Indonesia itu ada peraturannya bahwa pengguna ini tidak dijatuhkan hukuman. Justru dia akan dibawa untuk masuk ke dalam tahapan rehabilitasi. Jadi ada balai rehabilitasi yang disediakan oleh BNN, dan itu biasanya akan melalui prosedur-prosedur medis dan psikologis tertentu. Jadi akan di assessment dulu di pertama, diukur ya, baik dari segi
medisnya, sampel darahnya, kemudian ada tes psikologisnya juga. Jadi sampai level mana tingkat ketergantungan dia terhadap alkohol ataupun narkoba itu. Gitu. Dia assess dulu. Karena beda level ketergantungan akan beda cara pengobatan. Nanti kalau ternyata ada masalah psikologis, dia sudah sampai depresi misalnya, maka nggak bisa tuh kita langsung stop dia untuk tidak konsumsi narkoba sama sekali. Jadi masalah psikologisnya dulu yang harus ditangani. Seperti itu. Jadi ketika fase pemeriksaan sudah ada diagnosisnya ya, itu para ahli yang lebih berhak untuk menjelaskan lebih detail karena itu kesehatan masyarakat, yang kemudian baru akan masuk ke dalam tahapan rehabilitasi. Nah, di tahapan rehabilitasi itu nanti akan didampingi oleh dokter yang akan setiap harinya itu memantau perkembangannya dan penggunaan obat-obatan. Kalau alkohol mungkin tidak akan seberat narkoba ya, gitu. Kalau narkoba itu dia tidak bisa di stop langsung. Jadi ada kalau misalnya contoh nih, saya beri contoh, saya pernah melakukan penelitian di Tangerang Selatan pada penggunaan narkoba suntik. Nah, itu ada yang namanya program dari WHO, harm reduction. Harm reduction itu adalah upaya untuk mengurangi bahaya peningkatan risiko infeksi HIV pada pengguna narkoba suntik. Ya, nah salah satu caranya adalah mengganti penggunaan narkoba suntik itu dengan metadon. Jadi terapi rumatan metadon namanya. Nah, yang tadinya disuntikan, walaupun ini namanya bukan bentuk rehabilitasi secara total, artinya dia nggak langsung disuruh berhenti gitu ya, tapi ini konsepnya adalah mengalihkan dari dia menggunakan narkoba suntik yang sangat berisiko untuk bertukaran jarum suntik dengan temannya ya kan, karena ya nggak mungkin lah dia mau beli yang steril gitu setiap hari ganti, itu akan sangat mengeluarkan uang kan, menghabiskan banyak uang. Artinya akan lebih banyak perilakunya bertukaran jarum suntik yang sangat berisiko untuk menularkan HIV. Nah, narkoba suntik itu tidak dipakai lagi. Jadi yang penasun itu lapor ke puskes atau puskes menjaring komunitas pengguna narkoba suntik dan menawarkan mereka mau tidak ikut program pemerintah. Jadi ini nggak lagi ilegal, justru masuk ke dalam program pemerintah gitu. Mereka mau nggak mengganti narkoba suntik itu dengan metadon yang oral, tetapi konsumsinya di puskesmas gitu. Jadi nggak usah ngumpet-ngumpet lagi nyuntik di mana gitu ya, tapi konsumsinya di puskesmas. Itu salah satu contoh bentuk harm reduction yang mungkin bagian dari rehabilitasi ya, yang dilakukan secara bertahap. Jadi misalnya, oh dia dosisnya tinggi, misalnya 1 mg per hari gitu. Nah, dalam fase-fase pertama itu mungkin metadon yang diberikan dosisnya akan sama dengan narkoba suntik yang biasa dia gunakan. Karena kalau langsung turun dosis pasti dia akan kaget mungkin ya Ibu, merasa kesakitan, bahkan mungkin nggak mau lanjut program lagi gitu ya. Nah itu sudah ada aturannya, jadi turun bertahap, mungkin dari 1 mg diturunkan lagi jadi 0,75, setelah 1 bulan diturunkan lagi menjadi 0,5 sampai dosisnya betul-betul kecil sampai dia lepas gitu. Jadi metadon itu narkoba gitu ya, tapi dilegalkan dengan tujuan itu rehabilitasi gitu. Nah, ngomongin tentang penyembuhan ini kan sembuh ya, artinya kalau pengguna narkoba atau alkohol itu biasanya sakitnya nggak cuma secara fisik ya. Kita tahu dampaknya ya kerusakan hati, penyakit kardiovaskular dan lainnya yang lebih banyak memang pada penyakit tidak menular, tapi juga pada efek psikologisnya. Maka ketika pada tahapan rehabilitasi, terutama di balai-balai pengobatan yang milik BNN, itu juga ada pendampingan psikologis gitu. Pendampingan psikologis ada psikiaternya, dia bisa curhat seleluasa mungkin ya. Kemudian ada juga pendamping agama, dan kemudian ada juga pelatihan tingkatan keterampilan gitu, sehingga kapasitasnya ketika dia keluar dari balai rehabilitasi itu diharapkan sudah lebih baik, sehingga sudah bisa keluar dari lingkaran pergaulan yang mengonsumsi alkohol dan narkoba itu. Berarti ini sangat bisa untuk disembuhkan ya Ibu, tapi nggak bisa langsung di stop secara langsung dan melalui beberapa tahap. Contohnya tadi harm reduction yang tadi
Topik pembahasan narkoba nih Bu. Ganja ini kan salah satu tumbuhan ya Bu. Bahkan di beberapa kota itu dijadikan bahan-bahan makanan gitu. Sebenarnya kenapa ganja ini bisa menjadi adiktif dan berbahaya, dan apa saja efeknya ketika seseorang mengonsumsi ganja ini sendiri Bu? Oke. Ganja itu kalau di undang-undang di Indonesia ya masuk ke dalam narkotika golongan 1. Golongan 1 itu yang paling besar tingkat adiksinya. Jadi ketika dikonsumsi itu paling besar menyebabkan ketergantungan. Sehingga makanya kenapa di Indonesia itu tidak legal. Meskipun kita tahu ada beberapa, mungkin satu ya di Aceh gitu kan, yang memang ternyata kultur atau budaya masyarakat terbiasa mengonsumsi itu, membudidayakan tanamannya, digunakan sebagai lauk gitu ya, bahkan dijual di resto-resto pinggir jalan yang kalau orang-orang nggak tahu ternyata ada ganjanya gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa dia masuk ke golongan narkotika golongan 1? Karena di dalamnya itu, kalau dalam bahasa Inggris itu kan cannabis namanya. Nah, di dalam ganja itu ada yang namanya THC, tetrahydrocannabinol. Zat itulah yang menyebabkan adiksi, ketergantungan, yang juga sifatnya mungkin agak mirip dengan alkohol. Dia menekan sistem saraf pusat gitu, yang kemudian ketika dikonsumsi jangka panjang akan menyebabkan adiksi dan kerusakan organ tubuh ya gitu, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya seperti itu. Jadi ada efek psikoaktifnya gitu. Makanya kenapa bukan diharamkan tapi dilarang ya. Mungkin ada fatwa MUI kalau tidak salah ya yang juga mengharamkan. Kalau kita bahas isu mungkin belum lama ada yang pernah seorang ibu yang pernah demo untuk meminta ke pemerintah agar ganja itu dilegalkan, karena menurut rekomendasi salah satu dokter di luar negeri gitu, ganja itu dapat mengobati penyakit yang diderita oleh anaknya gitu. Yang kalau dia berobat ke luar negeri itu sangat mahal, dan dia berharap gitu ya itu dilegalkan di Indonesia supaya bisa digunakan dalam pengobatan. Tapi sampai saat ini peraturannya belum berubah, jadi tetap tidak diperbolehkan meskipun digunakan untuk pengobatan. Itu ganja karena dia masuk golongan 1. Kalau yang golongan 2 itu seperti morfin. Nah, morfin itu dia masuk golongan 2, jenis narkotika atau narkoba yang memang penggunaannya masih diperbolehkan, namun dalam lingkup medis atau pengobatan ketika tidak ada lagi obat yang bisa digunakan selain obat itu gitu. Karena tingkat ketergantungannya ketika seseorang mengonsumsi itu menengah gitu, nggak tinggi gitu ya. Dan ada lagi yang golongan 3, itu adalah obat-obatan yang narkotika yang bisa diresepkan oleh dokter dalam bentuk obat penenang tanda kutip ya. Mungkin beberapa dari kita pernah dapat resep tersebut gitu dari dokter yang ternyata itu termasuk golongan narkotika loh gitu. Tapi kenapa boleh dikonsumsi? Karena ternyata efek ketergantungannya sangat rendah gitu, sehingga boleh dipergunakan untuk masalah-masalah medis tertentu yang dialami oleh seseorang, dan tentunya harus dengan resep dokter begitu. Ibu sebutkan kan tadi ada bahwa masyarakat nih punya peraturan perundang-undangannya bahwa si ganja ini kan dilarang gitu ya Bu, dan ada fatwa MUI juga kalau ini tuh haram. Kenapa sih masih ada gitu orang-orang yang mau melegalkan ganja ini? Kalau mau melegalkan sebenarnya itu adalah haknya pemerintah ya. Kalau melegalkan artinya kan itu sebuah aturan. Kalau kita bicara tentang orang-orang, artinya mungkin kalau masyarakat seperti contoh yang saya sampaikan tadi, seorang ibu yang mengeluarkan aspirasinya demi kebutuhan pengobatan anaknya nih, gitu. Kalau misalnya teman-teman boleh membaca gitu, atau saya sedikit memberikan informasi bahwa di dunia ini ada sekitar 15 negara yang memang sudah melegalkan ganja untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya.
dan 15 negara itu mayoritas adalah di bagian Amerika Latin, Amerika, Australia, dan juga di Afrika. Nah, kalau kita lihat ada di Eropa sebagian seperti Jerman ya. Kalau kita lihat dari negara-negara yang melegalkan, mereka melegalkan tidak hanya melegalkan, artinya mereka punya peraturan yang sangat ketat dan juga mereka punya kapabilitas teknologi yang mampu mengontrol ganja itu ketika digunakan misalnya dalam pengobatan ya, itu sudah melalui tahapan rekayasa genetika terlebih dahulu dari ganja yang digunakan untuk obat misalnya, karena tingkat ketergantungannya sangat tinggi sehingga nggak bisa langsung dipakai begitu saja untuk pengobatan. Nah, kalau untuk konsumsi itu juga ada aturannya. Setiap orang misalnya di negara mana ya. Nah, setiap orang itu hanya boleh memiliki ganja sekian gram, tapi tidak boleh membudidayakan atau menanam. Punya kebun ganja di rumah itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Kayaknya cuma ada di Aceh dan itu out of reach gitu ya. Artinya pemerintah kita pun tidak bisa melarang secara 100% karena itu masuk ke dalam budaya ya, dalam budaya, walaupun kondisi tersebut memang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu ya. Kita tahu sendirilah kalau bahas itu artinya di luar, meskipun berkaitan sama bidang kesehatan masyarakat, tapi itu lebih kepada hukum ya, ke aspek hukum, sehingga mungkin saya tidak ada kapasitas di sini untuk membahas lebih lanjut. Kira-kira begitu ya. Nah Ibu, sebenarnya kenapa sih para pengedar narkoba ini menargetkan generasi muda yang sekarang gitu? Kenapa targetnya anak muda? Sebenarnya tadi di awal saya sudah sedikit menyinggung ya bahwa secara perkembangan fisik dan juga psikologis utamanya anak muda itu belum stabil ya secara mental, artinya masih ke dalam tahap mencari jati diri, kemudian beradaptasi dengan perubahan-perubahan hormonal dan psikologis yang dirasakan, kemudian butuh adanya pengakuan lingkungan ya, baik itu lingkungan sosial atau di dalam pergaulan ataupun keluarga gitu. Nah, ketika remaja berada pada lingkungan yang tanda kutip salah atau kurang mendukung, dia akan sangat mudah terpengaruh untuk mengonsumsi alkohol ataupun narkoba dari lingkungan sekitarnya. Ya, mungkin yang paling banyak adalah lingkaran teman-teman ya, teman-teman sepergaulan. Misalnya anak sekolah ataupun mahasiswa yang suka kumpul bareng, misalnya ngobrol-ngobrol kan pasti ada yang diminum gitu ya. Nah itu temannya menawarkan tadi minum apa tuh masih dijual ya, walaupun sebenarnya diatur penjualannya itu terbatas, hanya boleh dijual itu di toko-toko yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan ketika membelinya pun kita harus mengeluarkan kartu identitas, menunjukkan kartu identitas dan usianya itu minimal 21 tahun. Nah, mengenai implementasinya saya kurang paham ya, artinya apakah betul-betul diterapkan di setiap toko atau tidak gitu, atau kayak kita mau beli rokok misalnya beli aja gitu, nggak usah menunjukkan kartu identitas, karena itu akan sangat mendukung anak muda untuk lebih mudah menjangkau minuman beralkohol dan narkoba. Sebenarnya pemerintah itu sudah membatasi dengan tidak adanya iklan minuman keras gitu kan, artinya sebenarnya promosinya tidak ada. Nah, kenapa kok masih bertambah saja yang mengonsumsi? Benar Ibu. Gitu kan? Ya karena itu faktor utamanya adalah pergaulan dan mungkin kurangnya pemahaman dari remaja tersebut mengenai bahaya dan dampak buruknya terutama bagi kesehatan ya. Alkohol itu dampaknya apa sih bagi kesehatan? Karena dia udah nyoba dulu nih, dia udah mengonsumsi dulu, dia udah merasakan enaknya dulu, terus baru tahu, dan it's too late sebenarnya gitu, karena efek adiksinya sudah ada di dalam dirinya dia gitu, sehingga mungkin kalau untuk berhenti akan lebih sulit. Makanya harus seperti apa akhirnya gitu kan ya, agar generasi muda kita ini sebenarnya Indonesia itu sebenarnya darurat narkoba kan, karena ternyata data tahun 2021 dari narapidana yang ditahan di seluruh lapas Indonesia itu 95%-nya lebih itu adalah kasus narkoba, pengedar gitu ya, dan lain-lain. Bisa kamu bayangkan artinya betapa banyaknya pengguna narkoba. Betul, mungkin karena ada faktor bisnis yang menggiurkan di sana karena harganya yang mahal ya. Semua orang butuh uang gitu kan, artinya sehingga di setiap lapisan masyarakat mungkin pasti kita temukan ada saja pengedar, ada saja penjual yang memang dia butuh konsumen nih, dan yang paling mudah
anak-anak gitu. Bahkan di beberapa waktu terakhir itu sampai dibuat minuman alkohol yang bentuknya sachet seperti jamu masuk angin. Nah, kamu nanti boleh dicari itu buktinya. Dan itu karena kebetulan kan saya anak saya sudah sekolah, saya punya grup orang tua gitu kan, orang tua murid. Ini sedikit sharing nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ibu. Itu di broadcast lah di sana gitu, ibu-ibu mohon hati-hati ketika anaknya diberikan minuman manis dengan kemasan seperti ini gitu. Jadi kamu tahu kan minuman yang seperti obat masuk angin yang cair di sachet itu? Iya. Dan itu mirip sekali. Dan itu rasanya manis dan disukai anak-anak itu, dan ternyata itu adalah minuman beralkohol ya, atau miras gitu. Sachet-an, bisa kamu bayangkan dijualnya sachet-an sekali teguk gitu, kayak obat masuk angin gitu. Anak-anak kan bisa mudah percaya gitu. Iya, apalagi dikasih gratisan, enak ide manis Manis. gitu kan. Artinya ada cukup. Oke. Iya, apa mau ngulang pertanyaan aja? Apa yang tadi minuman manis? Udah full. Oke. Jadi ini udahan selesai. Langsung ke ini aja, Bu, yang tadi minuman manisnya itu. Saya dari kamu. Dari Ibu aja, mulai langsung ya. Ya, artinya dari contoh tadi kita bisa melihat bahwa upaya produsen minuman keras itu memang giat sekali gitu ya untuk menargetkan pasar konsumen mereka pada remaja dan malah justru anak-anak. Dan mungkin kalau kita mengedukasi anak-anak, edukasi untuk aware atau mengerti bahayanya minuman beralkohol memang harusnya sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar, tidak lagi remaja, karena kita tahu bahwa masa pubertas anak-anak sekarang sudah semakin muda. Artinya kalau edukasi itu masuknya ke jenjang sekolah menengah atau SMP itu sudah terlalu terlambat ya menurut saya. Jadi mungkin di kelas 3 itu sudah mulai ya, kelas 3, kelas 4. Mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil, yaitu sebenarnya orang-orang yang mengonsumsi minuman keras ini tidak pasti berlanjut kepada penyalahgunaan narkoba, tetapi jika sudah mengalami kecanduan dan ketergantungan itu bisa disembuhkan dengan cara rehabilitasi yang ada atau dengan program pemerintah yang ada. Ibu, terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber pada episode kali ini. Semoga episode ini bermanfaat. Apakah Ibu ada sedikit pesan nih buat generasi-generasi muda sekarang? Closing ya. Mungkin untuk generasi muda ya, get well informed itu yang paling penting, dan get educated. Jadi di era digitalisasi sekarang sudah tidak ada excuse lagi bagi kita untuk pasif mencari informasi. Artinya sumber informasi itu sudah tersebar luas di mana saja, khususnya ketika kita mau mencari tahu mengenai konsumsi minuman beralkohol ataupun narkoba, apa manfaatnya kalau memang yang dicari manfaat, apa bahayanya ya, kemudian bagi tubuh, bagi psikologis kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga itu dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk kita dapat memilih perilaku mana yang mau kita pilih gitu. Artinya apakah kita mau mengonsumsi itu atau tidak, karena lagi-lagi itu merupakan perilaku personal atau pribadi yang kita sendirilah yang bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Dan efeknya pasti yang pertama ada berbahaya bagi diri sendiri, dan ketika sudah jangka panjang itu tidak hanya bagi menyebabkan kerusakan bagi fisik maupun mental diri kita sendiri, juga bagi keluarga dan orang-orang di sekitar. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali mencoba ya, jangan sekali-kali mencoba. Karena kalau sudah sekali mencoba, zat adiktif itu sudah masuk ke tubuh kita, maka akan merangsang sel syaraf kita untuk kembali mengonsumsinya secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Berarti benar-benar harus menjaga diri kita sendiri dan memiliki lingkungan yang positif ya teman-teman, dan mensupport.
Mungkin cukup sekian Pose Podcast Semesta episode Project Group Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba atau PPN dengan tema Membangun Generasi Hebat Mencegah Penyalahgunaan Narkoba melalui Kesadaran Minuman Keras. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.